Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya, Rizky Septiawan, NPM 2026201194, untuk mempresentasikan mengenai proposal skripsi yang telah saya buat. Proposal skripsi dengan judul Penerapan Metode Service Quality (ServQual) untuk peningkatan kualitas pelayanan di UMKM Cemilan Awan. Untuk yang pertama yaitu di bab 1 ada latar belakang. Yang pertama, berdasarkan data menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, makanan dan minuman merupakan salah satu sektor penting yang menunjang kinerja industri pengolahan non-migas. Pada triwulan 1 tahun 2022, industri Mamin menyumbang lebih dari sepertiga atau sebesar 37,7% dari PDB industri pengolahan non-migas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pandemi sekalipun, daya beli masyarakat terhadap makanan tetap kuat dan konsisten. Yang kedua, saat ini banyak UMKM yang menjual produk makanan, salah satunya UMKM Cemilan Awan ini, yang menjual pangsit dan mie pedas secara offline maupun online. Untuk terus bersaing di dunia penjualan menggunakan sistem online yang memiliki saingan dari seluruh Indonesia, maka Cemilan Awan harus memerhatikan apa yang menjadi kepuasan konsumen terhadap produk mereka, sehingga usahanya mampu bertahan. Kualitas pelayanan yang mereka miliki tentulah harus memenuhi kepuasan konsumen, agar konsumen memilih produk mereka dibanding makanan projen serupa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Salah satu yang membuat konsumen puas terhadap perusahaan adalah kualitas pelayanan, sehingga kualitas pelayanan yang mereka miliki tentulah harus baik agar memenuhi harapan dari para konsumen terhadap toko Cemilan Awan ini, sehingga para konsumen memilih produk mereka dibanding makanan serupa yang ditawarkan oleh toko lain. Yang terakhir, UMKM yang menjual produknya secara online juga berperan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Sebab digitalisasi dengan melakukan optimalisasi pelayanan menggunakan sosial media akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi UMKM. Sehingga berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, guna menyongsong Indonesia Emas 2045 yang dicita-citakan oleh negara. Selanjutnya, setelah latar belakang, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diterima oleh konsumen Cemilan Awan. Dan yang kedua, seperti apa yang perlu ditingkatkan oleh Cemilan Awan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, lalu didapatkanlah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pelayanan pelanggan UMKM Cemilan Awan menggunakan metode ServQual atau Service Quality. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pelayanan seperti apa yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan Cemilan Awan berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode Service Quality. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu bagi peneliti sendiri dan bagi perusahaan. Bagi peneliti, membuat mahasiswa lebih dewasa lagi dalam berpikir untuk melaksanakan pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Penelitian ini digunakan sebagai implementasi dari ilmu yang didapat selama duduk di bangku perkuliahan, baik itu materi maupun praktikum. Lalu untuk manfaat untuk perusahaan, penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan bagi pimpinan dalam menyempurnakan kebijaksanaan manajemen, terutama dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan agar dapat menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan harapan dari para pelanggan. Masukan-masukan tersebut merupakan usulan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Maka hasilnya kualitas pelayanan akan meningkat dan diharapkan dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen dan pemilik perusahaan. Setelah bab 1, kita lanjut ke bab 2 yaitu bagian tinjauan pustaka. Jadi untuk tinjauan pustaka penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengkaitkan dengan jurnal yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan penelitian di atas. Adapun jurnal atau karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada skripsi dari Anggri Valentina tahun 2011 dengan judul Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Pos Ekspres di PT Pos Indonesia Cabang Surakarta.
Skripsi ini membahas tentang untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa Pos Ekspres di Surakarta. Yang kedua, ada skripsi dari Muhammad Rino Akbar tahun 2018 dari Universitas Islam Indonesia jurusan Teknik Industri dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Pelanggan dengan Metode Service Quality dan Important Performa Analysis, studi kasus di bengkel Ahas Tamsis Jaya Baru. Penelitian ini dilakukan karena banyaknya pelanggan yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh Ahas Tamsis Jaya Baru. Lalu yang ketiga adalah penelitian dari Rina Indrayani tahun 2016 dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dengan judul Analisis Kepuasan Pelanggan dengan Metode Service Quality Studi Kasus di Ahas Tunas Hartana Motor. Penelitian ini dilakukan dengan metode servual yang didasarkan atas kesenjangan antara persepsi dan ekspektasi kualitas pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Lalu ada rangkuman teori. Teori yang saya gunakan yang pertama adalah kualitas. Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama dari strategi perusahaan dalam rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik selagi sebagai pimpinan maupun sebagai strategi untuk terus tumbuh. Lalu ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang sesungguhnya. Konsumen harapkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Lalu ada pelanggan atau customer, adalah individu atau organisasi yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Dalam konteks bisnis, pelanggan memiliki peran yang sangat penting karena mereka merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan. Lalu ada pelayanan pelanggan, adalah suatu tindakan atau perbuatan atau aktivitas seseorang atau sebuah organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan atau keinginan pelanggan yang dilakukan untuk interaksi dan komunikasi yang baik dengan pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan guna memenuhi harapan dan kepuasan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah servual atau service quality, yaitu gap model yang dikembangkan oleh Pasuraman dan kawan-kawan pada tahun 1985. Model tersebut dikenal dengan servual. Pasuraman melakukan pengembangan terhadap model yang telah ia buat. Dari awalnya 10 dimensi disederhanakan menjadi 5 dimensi kualitas pelayanan, meskipun konsepnya tetap sama. Yang pertama yaitu ada bukti fisik, yaitu bukti nyata atau kasat mata, misalnya fasilitas fisik, peralatan yang digunakan. Yang kedua ada kehandalan, yakni menyangkut kemampuan menyediakan layanan yang akurat, meyakinkan dan terpercaya sehingga penyedia jasa pelayanan dapat dikatakan memenuhi atribut produk atau fungsi jasa. Yang ketiga, daya tanggap, yakni menyangkut kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan sesegera mungkin. Indikatornya adalah kesigapan dari para karyawan dalam menerima pelanggan dan memberikan pelayanan yang diperlukan. Yang keempat, ada kepastian, yakni menyangkut pengetahuan, keramahan, serta kemampuan petugas dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kelima ada empati, yakni menyangkut perhatian penyedia pelayanan kepada individu masyarakat sebagai manusia dengan adanya kemudahan berinteraksi, komunikasi yang baik, serta adanya perhatian secara pribadi. Lalu teori yang saya gunakan yang terakhir adalah diagram Cartesius, yaitu bangunan yang diklasifikasikan menjadi 4 bagian dan dibatasi oleh 2 bagian garis berpotongan tegak lurus di titik X dan Y. X yaitu rata-rata skor tingkat pelaksanaan dan Y rata-rata skor tingkat kepentingan semua faktor yang memberikan pengaruh pada kepuasan pelanggan. Slide selanjutnya yaitu untuk penelitian terdahulu saya menggunakan 10 sumber sebagai acuan yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada state of art. Pada state of art atau SOTA ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini.
Jadi dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Adapun titik persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kepuasan pelanggan menggunakan metode self-qual. Perbedaannya yaitu terletak pada objek yang diteliti. Jika penelitian terdahulu membahas kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan penyedia jasa, sedangkan penelitian ini terfokus pada pelayanan yang diberikan oleh perusahaan ketika menjual produk fisiknya, yaitu produk makanan kepada konsumen. Selain itu, perbedaan juga di sini adalah perbedaan tahun penelitian yang dilakukan. Setelah selesai bab 2, lanjut ke bab 3, yaitu yang pertama ada gambaran umum penelitian. Gambaran umum penelitian di sini ada objek penelitian, yaitu UMKM Cemilan Awan. Populasi dan sampel, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang membeli produk Cemilan Awan. Dan sampel yang diambil untuk penelitian ini berjumlah 50 orang pembeli produk Cemilan Awan. Lalu ada metode penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan penyelesaian masalah yang ada berdasarkan data-data. Lalu pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Data dideskripsikan secara deduksi yang berangkat dari teori-teori umum, lalu diobservasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut, lalu diakhiri dengan ditarik kesimpulan. Lalu selanjutnya ada metode, model, atau pendekatan. Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian ini digunakan dalam penelitian ini. Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai data kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan UMKM Cemilan Awan secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kuantitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan partisipasi dalam proses jual beli ini. Selanjutnya ada operasi variabel. Ada hubungan yang erat antara kualitas dengan kepuasan pelanggan. Kualitas yang lebih tinggi menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi juga. Sehingga penelitian ini hubungan antar variabel adalah terkait kepuasan pelanggan berdasarkan 5 aspek kualitas pelayanan, yaitu nyata, keandalan, jaminan, empati, dan daya tanggap. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan. Hipotesis yang muncul jika kita memakai konsep PALOK yaitu yang pertama, kebijakan harga sesuai apabila harapan konsumen lebih atau sama dengan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, ada tahapan penelitian. Yang pertama, peneliti melakukan penentuan objek penelitian. Di sini peneliti menentukan UMKM Cemilan Awan sebagai objek penelitian. Yang kedua, melakukan identifikasi dan perumusan masalah terkait kebijakan pelayanan di Cemilan Awan. Lalu, menentukan tujuan penelitian yaitu memperbaiki kualitas pelayanan berdasarkan harapan pelanggan. Setelah itu ada identifikasi dan penentuan jumlah sampel. Peneliti memilih untuk mengambil teknik pengambilan sampel secara acak atau random sampling atau probability sampling, di mana teknik dan sampel yang peneliti gunakan secara acak tanpa memandang sampel atas dasar strata atau status sosial dari segi apapun.
Pelanggan cemilan awan yang digunakan sebagai sampel berjumlah 50 orang berdasarkan pendapat Gay dalam Bahmut tahun 2011. Selanjutnya, pengolahan data terkait pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner terkait kualitas pelayanan data yang diolah. Data yang diolah pertama adalah data sekunder yang didapat dari hasil wawancara atau pengamatan secara langsung di UMKM Cemilan Awan. Lalu, setelah kuesioner tersedia dan disebar, dan data didapatkan, dilakukan uji validitas, dan uji reliabilitas menggunakan software SPSS versi 24. Jika data dianggap telah valid dan reliable, maka data primer ini dianalisis menggunakan SERVQual untuk mengetahui hasil penilaian masing-masing atribut, dan dimasukkan pada diagram kartesius untuk mengetahui prioritas perbaikan pelayanan dari Cemilan Awan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Terakhir adalah menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari proposal skripsi yang telah saya buat. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.